Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Ji, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Nah sahabat beriman, kita ngaji lagi bersama guru kita. Banyak yang mungkin nanti akan kami tanyakan juga kepada guru kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, menyambung dari beberapa pertanyaan teman-teman nih Pak Ustadz. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya rezeki itu diturunkan oleh Allah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak orang menganggap bahwa ditiupkan roh pada janin di umur kurang lebih 4 bulan 120 harian itu memang dicatat rezeki, jodoh, dan kematiannya. Betul. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah yang dicatat rezeki, jodoh, dan kematian. Maksudnya dicatat itu semua orang itu sama, yaitu dicatat oleh Allah Ta'ala itu sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Jadi pencatatan itu ada dalam Quran. Bagaimana seseorang itu akan mendapatkan rezeki itu ya dari Quran. Bagaimana orang itu bisa gagal mendapatkan rezeki itu dia pasti menyalahi Quran. Bagaimana ya seperti itu. Kemudian orang yang rezekinya itu dapat jodoh yang apa yang dia inginkan, yaitu sebenarnya ada di dalam Quran bagaimana cara mendapatkannya walaupun tidak gamblang. Kemudian kalau mamanya rezeki itu dicatat termasuk apakah orang yang tidak menikah itu juga rezekinya tidak menikah, kan bukan seperti itu. Karena Allah menjadikan makhluk itu berpasang-pasangan, kan insya Allah kan juga akan bertemu jodohnya. Cuma bagaimana ada orang yang tidak menikah, nah itulah yang harus kita ketahui. Kemudian tentang kematian, bukan seseorang itu lahir kemudian dinaskan oleh Allah Ta'ala matinya sekian, bukan. Bukan seperti itu kan Dajjal yang jelas. Dajjal itu matiannya sekian hari, ya itu kan jelas ya. Jadi untuk manusia seperti kita itu memang ada usaha istilahnya. Usaha itu bisa aja sejak dari kandungan orang tuanya itu usahanya mau bagaimana. Kemudian kalau di dalam kandungan si anak ini ada dalam kandungan, orang tuanya itu emosional, marah, kaku, dan sebagainya. Nah anak ini lahir besok itu ya sejak mulai akil balik ya dia emosional, kaku, marah ya seperti orang tuanya. Dan bagaimana dia itu menjadikan rezekinya itu akan terdapat, akan diberikan oleh Allah Ta'ala ya tergantung perjalanannya dia sebenarnya. Apakah catatan rezeki itu sama untuk semua orang Pak Ustadz? Ya Quran itulah catatan rezeki semua orang. Walaupun hasil yang diperoleh berbeda-beda setiap orang nantinya Pak Ustadz ya? Karena ibadah orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Ibadah orang itu berbeda-beda. Jangan kita itu terus dengan iman tinggi terus rezekinya tinggi, ya nggak bisa seperti itu. Banyak yang Allah itu yang saya amati sampai sekarang itu orang itu hanya merasa imannya tinggi, tetapi dari sisi kalau memang rezekinya itu besar ya bisa aja orang itu imannya tinggi, agamanya bagus, rezekinya besar, bisa aja memang imannya kelihatannya tinggi, sebenarnya dia hanya kamuflase. Itu ya bisa saja di situ. Nanti bisa aja dia dari rezekinya ini memang tidak manfaat untuk
agamanya, tetapi hanya manfaat untuk diri dan keluarganya saja. Nah, itu orang itu menjadi ujian. Nah, bagaimana rezeki itu bisa menjadi baik, menjadi halal, itu juga cara mencarinya. Kalau umpamanya orang itu hanya melihat di YouTube, wah cari rezeki itu dengan cara ikut-ikutan trading, nggak taunya judi. Nah, itu kan karena euforia, keinginan orang itu ingin kaya sebenarnya. Kalau umpamanya dia sebenarnya seperti itu, ingin kaya, itu kan ya itu kan nafsunya dia. Dia ingin seperti itu, masih muda beli apa, Ferrari, beli Lambo, itu kan keinginan dia sebenarnya. Nah, kalau dia dipancing gitu masuk, ya normal aja. Kalau umpamanya uangnya masuk seperti itu, nggak taunya itu dianggap judi, kemudian diambil oleh negara, ya normal-normal aja. Kalau menurut saya seperti itu, karena apa? Karena dia terbelit nafsunya ingin kaya. Nah, kalau rizki itu ya seperti itu. Jadi bagaimana Allah menceritakan? Allah itu menceritakan dalam surat Ad-Dzariyat, dijelaskan ya bahwa dan di langit ada jalan rezekimu. Jadi di langit itu ada jalan rezekinya manusia masing-masing. Bagaimana caranya rezeki itu bisa didapat bagi kita orang Islam? Diceritakan di ayat Az-Zariyat tersebut sebelumnya, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau ingin rezekinya itu halal, baik dan berkah, cobalah sebelum berikhtiar dalam mencari rezeki pada saat dia itu masih kecil, dekatkan dia pada Allah Ta'ala beneran. Kemudian cara-cara dia mengenal untuk mencari rizki, kenalkan, yaitu ya belajar. Di kehidupan manusia belajar, ya belajar. Nah, disinilah sebenarnya orang itu belum paham, banyak yang belum paham bahwa dengan kita berbuat baik ini sebenarnya jalan rezeki kita itu nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Mamanya dia tes di sini nggak diterima, tes di sini nggak diterima, tes di sini nggak diterima, 10 kali nggak diterima, tapi dia senyum aja dan dia menerima. Kali ini belum apa namanya, belum jatah saya, belum rezeki saya mamanya, boleh, tapi dia semangat. Kemudian diulang lagi tesnya, sama, nggak taunya tes yang keempat malah lulus. Seperti itu. Kenapa yang dulu belum diizinkan oleh Allah Ta'ala lulus, tapi yang ini lulus? Bisa aja yang tahun dulu itu ada orang yang lebih membutuhkan daripada dia, jadi dia diluluskan dulu oleh Allah Ta'ala. Seperti itu aja perjalanan rezeki itu. Jadi kalau seorang itu mau menerima keadaan dengan lapang dada dan dia tetap ikhtiar, ya nanti Allah insya Allah akan memberikan jalan. Tapi jangan tinggalkan sholat, tetap dekat dengan Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan rizki, bagaimana mengelola rizki? Rizkimu pada saat kamu itu lulus kuliah, itu segitu. Apakah Allah juga menulis pada saat kamu itu ada dalam kandungan rezekimu, umur sekian, bulan sekian mendapat sekian, nanti umur sekian lagi mendapat sekian, umur sekian mendapat sekian, umur sekian, kamu umpamanya rezekimu nabrak orang umpamanya. Ini kan ini rezeki juga. Bukan gitu ya Pak Ustadz ya? Kan nggak seperti itu. Jadi yang ditulis itu sebenarnya Quran, itulah sebenarnya tulisannya Allah, sebenarnya Quran. Jadi orang itu harus mengikuti Quran sehingga nanti dia akan mendapatkan rezekinya itu baik di hadapan Allah. Itu salah satunya melalui itu. Dia pada waktu dijanin orang tuanya mendukung, dekat dengan Allah. Suami dan istri, ayah dan ibunya itu saling menghormat. Ini kan mendidik si anak di dalam janin sebenarnya. Nah, pada saat dia keluar, akhir balik dia hormat kepada orang tua, dia hormat dengan orang lain, dia ini rajin ini. Itu pada saat si anak ini lahir, dia rajin, dia ibadahnya juga rajin walaupun umurnya belum sampai akhir balik. Tetapi ayahnya dan ibunya tahu bahwa tidak boleh bangga dengan anak yang sudah mulai dekat sama Allah. Itu tahu, itu dilihat oleh malaikat yang menjaga ayah dan ibunya. Si anaknya juga sama, oh ini orang tuanya nggak bangga, orang tuanya itu tetap mensupport, mendekatkan diri. Nah, ini maka Raqib mencatat terus-menerus. Nah, inilah salah satu nanti yang bisa menjadikan si anak itu mendapatkan rizki yang dari Allah beneran.
dasarnya supaya hati itu bisa punya kekuatan untuk menolak hal-hal yang tidak bagus? Ya, yang jelas pada waktu orang muda pada saat itu memang dia harus belajar hormat dengan orang tua. Kalau si anak itu nggak pernah bisa hormat dengan orang tua, ya nanti dia akan bergelimang harta yang seperti itu. Dia nggak akan sadar. Karena apa? Lah wong dia remajanya aja nggak bisa hormat kok sama orang tua. Apalagi dia pada saat bekerja, dia nyaman dengan uang kerjaan. Bagaimana dia bisa berpikir? Wong dia sehari-hari dengan orang tua itu nggak bisa hormat bahwa, oh ini saya harus hormat, oh ini orang tua saya. Yang normal aja nggak bisa, apalagi pada saat dia kerja, dia dapat uang yang banyak. Gimana bisa dia ingat pada Allah Ta'ala? Gak akan bisa yang seperti itu. Apakah itu yang termasuk setelah dicatat rezekinya itu yang termasuk menghormati orang tua seperti itu Pak Ustaz? Norma-norma seperti itu. Norma itu kan dijelaskan, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Kemudian bagaimana cara menjemput jalan itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik itu kan yang dekat-dekat sini itu apa? Hormat pada orang tua. Saya ngomong sama kamu, saya ngomong sama Haji J, saya ngomong siapa-siapa. Ya bagaimana ngomongan saya itu manfaat untuk hidupnya dia sendiri. Omongan saya itu manfaat. Kan itu harus disusun sebenarnya. Bukan kalau kita akap terus diajak-ajak, lu ngapain diajak? Kan gitu caranya. Manfaat, sehingga besok itu pada saat yaumul hisab itu kita itu ditulis, ini orang ini dia itu dalam hidupnya kepingin orang di dekatnya itu selalu manfaat, selalu dekat sama Allah Ta'ala, selalu kuat imannya, selalu melakukan kebaikan demi kebaikan lillahi ta'ala. Itu dicatat oleh malaikat raqib. Kalau dalam keseharian itu mau ujub, mau riak, mau ujub, mau riak, mau ujub, mau riak, baru beli ini ujub, baru beli itu ujub, baru dapat ini ujub, riak. Apanya yang mau didapat besok rezekinya? Seperti itu. Makanya kalau Allah itu untuk orang yang seperti itu, ujub riak, walaupun dia sholat tekun, rezekinya nggak kemana-mana, di flat di titik itu aja. Tetap dapat tapi Pak Ustadz ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa jawab tetap dapat, tapi wallahu a'lam. Itu jawaban saya. Karena saya manusia, nggak ngerti apa kehendak Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kalau memang kita mau bangkit, mikir pakai otak beneran. Harus benar-benar patuh pada perintah Allah Ta'ala. Patuh, karena ini namanya rezeki, kita itu memilih. Nanti Allah yang mengatur, ini akan dapat yang sebelah mana. Wah berat. Mengatur Allah nanti ini akan ketemu sebelah mana, titik-titik itu. Belum nanti pada saat dia menikah, istrinya itu nurut nggak sama dia, atau istrinya itu agak dablek, atau istrinya itu berani. Itu beda rezekinya nanti yang diturunkan. Nggak bisa sama, walaupun sholat sama, bareng sama, tapi istri itu beda. Yang satu temen berdua ini, satunya istrinya nurut, dukung, yang satu istrinya tuh ngeyel. Nah itu kerja bareng itu nggak biasanya rezekinya yang istrinya ngeyel itu akan sulit, dia akan dapat, akan lekang, itu akan sulit. Nah itu yang harus difikirkan. Nah selama ini memang penjelasan itu jarang didapat. Pernah, saya nggak pernah dengar itu Pak Ustadz. Karena kebanyakan kalau orang itu kurang rezekinya, suruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, ke orang pintar, ke dukun dan sebagainya. Seperti itu. Ya kalau orang mau dagang, mamanya, maaf nih, orang mau dagang, jualan, atau punya kontraktor, atau punya ini, dia ke orang pintar, minta syarat, dia dapat. Dari orang pintar itu yang mengelola adalah para jin, dia dapat uang. Ini orang muslim nih rata-rata nih, bukan rata-rata orang muslim. Kita berpikir bahwa kita di lingkungan kita, nah, uang yang didapat itu halal apa haram itu kan sejak awal sudah tahu. Tapi karena uang itu yang dapat banyak, kan lupa. Wah ini mumpung, besok akan diulang lagi. Padahal dia sendiri itu ya umroh, ya berhaji dengan pakai uang itu. Gimana nggak hancur? Jadi memang dia bisa umroh,
dia bisa haji, memang. Tapi persoalan nilai hajinya di hadapan Allah Ta'ala, amburadul. Bisa nggak ada nilainya itu di hadapan Allah Ta'ala, karena harta yang dipergunakan adalah harta yang panas, yang haram. Dia pakai penglaris, dia pakai ini, dia pakai ini, dia baca ini agar usahanya itu berhasil. Yang baca siapa? Ya saudara-saudara kita. Oh, memang berhasil. Tiap kali bulan dia selalu minta si ustadz ini, kiai ini atau apa ini untuk bacain, berhasil, semakin berhasil. Akhirnya kan dia yakin yang menjadikan berhasil usahanya itu ustadz itu. Akhirnya dia bukan menuhankan Allah beneran, tapi menuhankan ustadz itu, karena dengan bacaan ustadz itu usahanya berhasil. Itu menuhankan dia, walaupun dia tidak ngomong wahai Tuhan ustadz, enggak. Iya. Itulah syirik yang tertutup, yang tidak terlalu tampak, syir di depan manusia, tapi bagi Allah tampak itu sebenarnya. Walaupun usahanya itu maju, bisa aja itu memang enggak. Nah, rezeki yang mana nih? Rezeki yang mana? Rezeki yang memang Allah, kan beda. Dia sebenarnya juga tahu kalau memang imannya kuat, oh enggak boleh saya seperti ini, saya bisa menuhankan itu. Tapi kan saya ikhtiar dengan itu. Oh enggak. Coba aja kamu doa biasa. Karena doa itu kan nggak perlu perantara. Harus diajarkan. Diajarkan dari gurunya, oke lah, betul. Tapi coba buktikan. Nah, inilah yang sebenarnya orang nggak paham. Rizki itu sebenarnya dia memilih awalnya. Dari orang tuanya juga dipilihkan dulunya. Baru kemudian dia sendiri memilih. Pada saat dia memilih, dia belok kiri, apa lurusannya itu aja. Memang harus pelan-pelan ini memahami. Ini berat sekali nih. Kalau saya berpikir juga, ini dari pikiran saya, mohon maaf Pak Ustadz ya, di rezeki sudah dicatat gitu ya. Terus, lah kalau saya sendiri itu gimana saya bisa ketemu dengan catatan rezeki saya? Itu kan memang agak susah juga. Terus kemudian saya tahu-tahu pensiun gitu kan. Apakah pensiun ini juga dicatat? Lah saya itu juga enggak pernah lihat catatan rezeki saya, mohon maaf nih. Tapi kalau Pak Ustadz bilang kembali kepada Quran, nah itu jadi berat caranya berpikir ini. Harus membedah kembali ke awal berarti gitu Pak Ustadz ya. Iya, sebenarnya saya tertarik dengan ungkapanmu Tung. Saya dapat kerjaan kemudian tahu-tahu pensiun. Lah berarti kamu tuh sholatnya kapan kok tahu-tahu pensiun itu? Ya di antara itu kan sudah sholat juga kan seperti itu Pak. Di antara itu berarti kamu juga nyatetin mana yang dapat rezeki. Kan, bingung juga itu kalau dibilang catatan itu. Saya enggak pernah lihat catatan saya itu, rezekinya sudah dicatat. Itu gimana? Sebenarnya yang mencatat itu jalan awalnya itu adalah malaikat ar-raqib atau atid. Jadi seorang itu akan mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah itu ya dari catatan kita yang dicatat malaikat ar-raqib maupun atid. Makanya dijelaskan ma sabaka min hasanatin faminallah wa ma sabaka min sayyi'atin faminafsik. Jadi apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, awalnya dari catatan malaikat raqib, dan apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan kamu sendiri yang mencatat itu atid. Jadi beliau ini ada fungsinya. Nah inilah yang harus kita ketahui, iman kepada malaikat itu ini, sehingga apa yang kita kerjakan sehari-hari itu ngerti. Jadi bukan ngawur kan gitu. Lah ngawur itu euforia karena sudah dapat bonus enak ya, jadi terus aduh mending ini aja lah kan begitu maunya. Kadang malah kalau nggak dapat bonus itu teman ngeyam-ngeyam itu. Udahlah, kan rezeki udah dicatat sama Allah. Lah kan jadi kalau saya berpikir itu kita dipaksa untuk meyakini yang, kalau saya jadinya sekarang nggak jelas itu yang dulu itu. Lah kamu itu lahir juga nggak jelas tuh. Kan gitu Pak Ustadz. Kalau kan tidak pernah disebutkan, dikatakan bahwa ada jalan untuk mendapat rezeki. Ya, memang. Nah, ini kan kalau bicara jalan berarti banyak jalan. Banyak jalan.
Gimana Ji? Aku pusing. Banyak jalan. Umpamanya seorang laki-laki, dia betul. Ini ada, kemarin ada seseorang bertanya sama saya. Ketemu sama saya, dia pengusaha sukses menurut beliau ya. Ini ketemu beneran nih, saya nggak mau ngomong cerita. Mbak, nggak mau ngomong nama. Iya. Dia udah, kemudian kesuksesan itu hancur. Zes. Awalnya sukses, Pak. Sukses terus. Dari mulai orang yang kelas bawah lah. Saya nggak mau cerita apa. Kelas bawah kemudian sukses. Kemudian dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Dijatuhkan oleh Allah Ta'ala itu bukan karena sebab. Yang saya amati dari beliau itu, saya hanya cuma melihat ini beliau sombong, ujub ria itu setiap saat. Kayaknya insya Allah beliau ini sama istrinya itu tidak pernah akur, berantem, dan selalu ngerendahin. Hanya itu saya tanya 2 titik itu. 1, selalu bertengkar dengan istri. Sampai saat ini, padahal sebelum berhasil dulu jarang sekali bertengkar. Betul apa enggak Pak? Betul Ustaz. Bapak agak ngerendahin istrinya, betul Ustaz. Itu nomor 1. Yang kedua, Bapak ada ujub, ria, bahkan sombong. Padahal Bapak itu baru dititipi kesuksesan dikit-dikit. Nah di titik itu Bapak sombong sampai kesuksesan puncak, Bapak malah lebih sombong. Ustaz, berhenti dulu. Walaupun Bapak itu dalam bicaranya, Bapak itu sebenarnya pengennya memotivasi. Iya Ustaz, saya pengen motivasi. Tidak, motivasi itu hanya beberapa detik di mulut. Tapi kebanyakan pada saat Bapak cerita kepada orang-orang, ataupun Bapak cerita pada orang-orang yang orang itu nggak bertanya pada Bapak, Bapak itu cerita. Itu namanya ujub ria. Bahkan sombong, karena diceritakan pasti suksesnya. Padahal sukses itu bukan dari Bapak, dari Allah. Di titik itulah sebenarnya Bapak merasa diri Bapak itu yang bisa mencetak uang, bisa mencetak rezeki. Baru udah diem. Perbaiki dulu sama istri. Dia sudah berbagai macam kiai, dia ini udah macam-macam ya, udah banyak air ya di gini-gini. Iya Ustadz, sudah banyak orang-orang yang kelihatan di kita itu ditinggi-tinggikan itu. Ngerti maksud saya? Ngerti Ustadz. Sudah banyak Ustadz. Terus ya begitu itu. Tapi hari ini saya baru ngeh kalau itu kesalahan saya. Nah, baru saya ngomong, memang saya beda. Kalau Bapak mau tanya tentang rezeki kepada saya akan ngomong jujur apa adanya. Dan Allah tidak suka. Makanya rezeki Bapak itu mulai dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Bapak nggak tanya kenapa dihabiskan. Saya mau tanya Ustaz, kenapa dihabiskan? Oke, saya jawab. Karena pada saat Bapak itu sukses, kemudian Bapak ngomong ngalor ngidul dan Bapak kurang hormat kepada istri, Bapak itu mencoba ibadahnya itu dikuatkan. Pada saat Bapak dikuatkan, Bapak itu malah ujub riya, hancur ini ibadah. Nah, di titik ibadah ini sudah mulai hancur, udah mau terpuruk. Allah itu kan maha tahu yang menjadikan terpuruk ibadahnya itu karena apa? Karena ujub riya, sombongnya. Kenapa ini keluar? Karena kesuksesannya. Akhirnya yang bikin sukses dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Agar Bapak itu faham kembali ke jalan Allah. Yang bikin dia itu mencetak uang dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Makanya dia bingung sekarang. Kalau orang lain langsung nih air nih taruh di tempat kerjamu, nih di rumah ini baca ini taruh ini, begitu aja. Kalau saya mah ketawa-ketawa, bukan begitu caranya. Itu memaksa Allah itu untuk memberikan rezeki kepada Bapak, nggak boleh sebenarnya. Allah itu tidak bisa disogok dengan air, walaupun itu doa, nggak bisa disogok dengan cara seperti itu. Yang akan mendapatkan rezeki itu Bapak, harusnya Bapak yang berubah. Karena pada saat Bapak itu merendahkan istri, itu sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tidak berbuat baik. Bapak sebagai imam itu tidak berbuat baik. Nah, di titik itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada ujub, ada riya tentang kesuksesan Bapak, sehingga menyebabkan ibadah-ibadah Bapak itu hancur lama-lama. Amal solehnya mulai rontok. Nah, rontok ini tetap dibaca oleh para malaikat, disampaikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan ibadahnya hancur si Bapak? Itu Allah lihat, oh itu
karena dia ujub, riak, sombong, terus dia mau masalah apa? Masalah dia sukses. Ya sudah, daripada imannya hancur, terpuruk, suksesnya diselesain aja. Kalau menurut saya, Bapak disayang, masih disayang oleh Allah Ta'ala. Kembali ke jalan Allah. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya tidak bisa. Jadi orang itu tidak bisa seperti itu. Jadi terus rezeki ditulis, nanti hancur karena apa? Lah orang kan akhirnya dia ngapain dia sholat, ngapain dia harus bekerja, walaupun itu wajib bagi seorang muslim. Loh iya, biar tidak malas. Loh bukan masalah itu. Bekerja itu sudah wajib. Sholat itu wajib bagi seorang muslim. Muslim laki-laki dia sebagai imam itu sudah tanggung jawab sebenarnya. Jadi itu harus dikerjakan. Malas dan tidak malas itu kan bisa aja dia bekerja tapi malas sebenarnya. Iya toh. Kalau sudah kayak saya ini Pak Ustadz, usia sudah seperti ini itu ya, itu mau mengejar catatan rezekinya bagaimana maksudnya? Bagaimana menguatkan, bagaimana caranya menguatkan, menyatukan antara pikiran, keinginan dan hati supaya lillahi ta'ala itu Pak Ustadz? Ya yang sehari-hari aja, yang sehari-hari aja, umpamanya apa, kamu dengan istri, dengan anak itu yang bisa kamu kerjakan itu apa. Kalau anakmu ngomong ini, maksudnya anakmu itu umpamanya bercanda, tapi kamu keras, itu kan salah juga sebenarnya. Kembali menata di usia saya ini? Iyalah, saya ini ngomong itu nata ini ceritanya. Masih harus dilakukan gitu Pak Ustadz. Kecuali kalau besok mati kamu, nah, itu beda. Mati belum siap Pak Ustadz. Lah kalau belum siap masih banyak dosa. Saya nggak mau masuk neraka. Nah, iya gitu. Nah itu di sini di titik inilah kita itu harus memahami, harus berubah. Makanya Allah itu kalimat-kalimat dalam Quran itu ada untuk berubah. Kemudian apa? Tobat, banyak sekali. Nah itulah untuk merubah takdir, merubah nasib, istilah nasib lah ya, bukan. Kalau takdir dirubah nggak bisa, takdir terjadi, hanya cuma jangan terpuruk terus, kan seperti itu ya. Ya seperti itu yang harus kita ketahui. Sehingga takdir manusia, rezeki manusia itu beda-beda. Tetap tidak tertulis langsung nanti gini. Matinya juga sama. Kalau dia sejak akhir balik melawan aja orang tua, terus melawan orang tua, jengkel sama orang tua, ya belum sampai umur 45 ya mati. Ini seperti itu. Ya normal aja lah, karena saya mencoba kematian itu menurut Pak Ustadz normal itu. Normal ya lah, saya lah kan sudah diceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, itu kan sudah jelas. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti ini maksudnya kalau Allah sudah bilang binasa, ini sebenarnya binasa dari dosa. Makanya kalimat belakangnya wahsinu, dan berbuat baiklah. Loh, berarti yang kalimat depan ini orang-orang yang binasa karena dosa-dosanya. Loh, berarti benar Allah. Jadi kalau orang meninggal itu ya normal aja kalau menurut saya. Sudah benar catatannya, Allah nggak luput kok sebenarnya. Ya. Sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya wa asinu, jelas banget, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, Allah menyukai ini kan kembali lagi pada rizki-rizki yang baik. Kalau dia itu pingin punya jodoh, ya ayo ulangi yang dulu kamu itu strike dengan orang tua, keras dengan orang tua ini. Cobalah belajar untuk hormat, kan seperti itu. Nah itu kan kalimat per kalimat dalam Quran itu memang kembali lagi semuanya menyusun agar orang itu selalu bisa merubah nasibnya dia yang dulunya terpuruk karena banyak salah dan dosa menjadi lebih baik. Itu tidak ada masalah, dan itu rezeki yang lain itu menyusul. Rezeki menuju arah surga beneran sama rezeki yang dari dunia itu akan disusulkan oleh Allah Ta'ala asal mau berusaha. Ya, asal mau berusaha. Kalau nggak berusaha ya kalau nanti nyumbang sekian dapatnya BMW lah ngapain? Nggak usah kerja aja, nyumbang aja terus. Nanti saya mau lihat habis itu nyumbang aja lagi, bener dikabulkan nggak sama Allah Ta'ala. Wong orang nyumbang 50 juta dapat BMW itu istijraj.
Dia nggak tahu, dia merasa bangga kalau itu dari itu. Enggak, kalau saya. Enggak itu. Kalau rezeki tidak disangka-sangka itu kan menurut dia aja, menurut saya enggak. Itu istijraj. Agar apa? Agar orang itu mau ngikutin dia, akhirnya bodoh seperti itu. Sebenarnya bukan begitu cara menganalisa ayat-ayat Quran. Kalau Allah itu melipat gandakan, iya, tapi kan nggak harus dia uang 50 juta terus berlipat-lipat jadi 500 juta. Itu kan nggak seperti itu. Uang kenyataannya banyak orang protes kok. Bukan nominal itu Pak Ustadz yang ditingkatkan. Enggak, ya nanti itu memang kebaikannya ditingkatkan, istilahnya ditambahkan. Memang benar, tapi kita nggak tahu yang mana yang ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Karena pada saat memang itu ditingkatkan, istilahnya sampai 10 kali lipat atau sampai 700, itu kan kita nggak tahu yang mana ya ini ya. Kan seperti itu. Ji, tarik nafas dulu Ji. PR banyak PR. Hah? PR banyak. PR-nya banyak nih Pak Ustadz nih. Paham ya Ji ya? Iya. Jadi kalau memang teman-teman yang dakwah di pelosok, ya mudah-mudahan nanti dapat sesuatu dari Allah Ta'ala lah. Kalau saya ya tetap harus semangat untuk semangat untuk dakwah itu kuat, niatnya satu lillahi ta'ala, mengajak kebaikan beneran. Tapi setelah kita bisa atau kita tidak tahu ada yang bisa atau tidak, tetap nggak boleh ujub, tidak boleh riya. Itu harus kita jaga, karena itu yang bisa menghancurkan amal-amal soleh kita sebenarnya, Cik. Insya Allah seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Cukup Pak. Cukup ya? Pusing. Pusing. Sama ternyata. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Danu, penjelasannya sangat bermanfaat untuk kita semua ini para pemirsa dan khususnya kami yang ada di sini Pak Ustadz. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa senantiasa kuat melakukan semuanya itu karena Allah Pak Ustadz. Amin, amin ya. Amin ya Allah. Sobat Beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi video kami bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan lagi, menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.